Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media telah berkumpul di sini menghadapi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan istilah Corona. Yang pertama ingin saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, Pak Bupati dan seluruh jajaran atas langkah-langkah dan kegiatan yang telah dilakukan dalam menghadapi COVID-19 di Kabupaten Kuningan. Bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah upaya-upaya yang telah dimaksimalkan. Semoga saja upaya-upaya itu bisa menghasilkan COVID-19 di Kabupaten Kuningan ini segera reda, segera hilang, dan insya Allah saya secara pribadi berdoa agar sebelum Ramadan tiba COVID-19 ini sudah diambil lagi oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan sebagai Ketua PKB Kabupaten Kuningan, saya telah memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi PKB, kepada seluruh pengurus PKB, dan kepada seluruh kader PKB sesuai dengan arahan dan instruksi dari Ketua Umum kami Gus Muhaimin dan Ketua DPW PKB Jawa Barat Kang Saiful Huda, bahwa seluruh kader, pengurus, apalagi anggota fraksi itu harus proaktif membantu pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Di tingkat desa, bantulah aparatur pemerintah desa, kepala desa. Di tingkat kecamatan, bantu aparatur kecamatan. Di tingkat pemerintah kabupaten, bantu Pak Bupati dan seluruh jajaran yang kita bisa lakukan untuk bagaimana menghadapi dan bagaimana kita membantu masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Ini instruksi Ketua Umum dan ini pastinya harus terus saya sampaikan kepada seluruh kader PKB dan pengurus PKB. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Kuningan, Pak Bupati dan atas persetujuan DPRD itu telah melakukan refocusing anggaran. Refocusing anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan ini tertuang dalam sebuah kesepakatan, nota kesepakatan antara Bupati dengan Ketua DPRD yang anggarannya itu mencapai 18,6 miliar. Dari 18,6 miliar itu terdiri dari beberapa kegiatan atau beberapa item kegiatan, antara lain pengadaan alat dan obat untuk penanganan COVID-19, itu anggarannya dipersiapkan 2 miliar. Kemudian pembuatan ruang isolasi dan ruang perawatan khusus COVID-19, itu anggarannya dipersiapkan 1 miliar. Dukungan sarana dan prasarana untuk penanganan COVID-19, itu anggarannya dipersiapkan 3 miliar. Pencegahan dan pengendalian suspek corona virus 19 itu dipersiapkan 1 miliar. Yang sangat besar itu adalah pengadaan rumah sakit darurat COVID-19 itu 9 miliar. Kemudian penyediaan stok sembako antisipasi dampak COVID-19 500 juta, dan penyediaan stok pangan antisipasi dampak COVID-19 500 juta. Kemudian antisipasi posko krisis center ini sebesar 1,6 miliar. Terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh Pak Bupati untuk merefocusing anggaran, yang ini sumbernya adalah dari DID, kemudian dari belanja tidak langsung, dan juga ini diambil dari belanja tidak langsung DID dan DBH CHT.
Anggaran 18,6 miliar memang luar biasa, cukup besar. Namun demikian, kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah, Pak Bupati telah merefocusing anggaran seperti itu. Walaupun sebenarnya angka-angka ini bukan angka-angka yang sudah dipastikan sedemikian. Contoh misalnya, anggaran untuk pengadaan rumah sakit darurat COVID-19 9 miliar. Ini mungkin saja tidak terpakai semua. Nah, harapan kami adalah refocusing yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya sebatas yang ini. Kenapa? Karena menurut pendapat kami, pemerintah daerah belum terlalu besar melakukan refocusing atau penganggaran kembali atau merefokus kembali anggaran untuk penyediaan stok sembako dan untuk penyediaan stok pangan. Di dalam nota kesepakatan ini baru teranggarkan 1 miliar. Saya membayangkan masyarakat di Kabupaten Kuningan, apalagi masyarakat kita yang ada di Jakarta dan di kota besar lainnya sudah pada pulang ke Kuningan, mereka pasti di sininya mungkin saja kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pemasukan yang mungkin saja untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka agak susah. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Oleh karena itu saya akan mengusulkan kepada pemerintah daerah, akan menyampaikan kepada Pak Bupati agar dilakukan refocusing ulang. Refocusing kembali anggaran-anggaran yang dianggap memang tidak terlalu penting di tahun ini, kita dorong untuk diadakan pergeseran atau perubahan untuk anggaran penanganan COVID-19, dampak COVID-19. Masyarakat yang hari ini mungkin masih ada banyak yang tidak bisa masak di rumah akibat tidak punya sembako dan seterusnya, sehingga lalu kemudian bagaimana upaya pemerintah bisa melakukan mengurangi minimalnya kebutuhan masyarakat seperti itu. Oleh karenanya, refocusing yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Pak Bupati 18,6 miliar ini patut diapresiasi. Ini upaya cepat yang harus dilakukan dan ini dasarnya sangat kuat. Berdasarkan instruksi Presiden, berdasarkan surat Kemendagri dan seterusnya, bahkan berdasarkan surat Kementerian Keuangan, itu sudah didorong agar pemerintah daerah melakukan refocusing. Nah, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan refocusing ini akan dilakukan kembali untuk kemudian mengantisipasi hal-hal yang tadi saya sebut sebagai sebuah upaya melihat kondisi masyarakat yang semakin kesini bukan lagi soal berpikir COVID-19 saja, tapi juga berpikir bagaimana makan di rumah-rumah mereka. Nah, dan oleh karenanya saya juga mendorong kepada pemerintah daerah agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Saya yakin di pemerintah provinsi, di pemerintah pusat ada anggaran-anggaran yang bisa kita tarik ke Kabupaten Kuningan untuk penanganan kebutuhan pangan dan sembako ini. Bahkan yang seperti biasa itu ada kegiatan yang disebut dengan bantuan langsung kepada masyarakat yang biasanya diberikan berupa sembako, itu juga mungkin saja bisa segera dikomunikasikan dengan pemerintah pusat agar itu segera dicairkan atau segera diserahkan kepada masyarakat. Nah, kemudian secara institusional di DPRD yang kebetulan saya juga sebagai pimpinan DPRD, saya akan meminta kepada ketua DPRD dan seluruh pimpinan fraksi agar kegiatan yang telah terjadi seperti sekarang kita siapkan 10.000. Betul ya, 10.000 apa 4.000 ini? 4.000 ya, 4.000 sembako dan juga 4.000 masker yang akan dibagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini mungkin bisa dilakukan kembali di minggu-minggu yang akan datang. Caranya saya akan mengusulkan bahwa sekarang sedang melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah atau LKPJ. Di dalam pembahasan LKPJ itu ada 3
kunjungan yang dilakukan oleh komisi-komisi, 1 kunjungan luar provinsi, 2 kunjungan dalam provinsi, dan ketiga konsultasi. Ketiga kegiatan ini menggunakan anggaran. Saya akan mengusulkan insya Allah kepada Pak Ketua DPRD dan juga kepada Wakil Ketua yang lain dan pimpinan-pimpinan fraksi, jika memang disetujui, anggaran itu kita alihkan kembali kepada penanganan dampak COVID-19 seperti yang jadi sekarang. Mungkin kita nanti akan dibuat lagi, disembakokan lagi, dan dibagikan lagi kepada rakyat. Ini salah satu upaya keprihatinan kami di DPRD dalam rangka menghadapi dampak COVID-19. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting juga oleh pemerintah daerah diperhatikan, bahwa garda terdepan aparatur kita, baik itu di kesehatan, di Satpol PP, di kepolisian, di BPBD dan seterusnya. Saya mohon kepada Pak Bupati nanti agar garda terdepan para aparatur pemerintah ini diberikan insentif oleh pemerintah daerah. Berapa insentifnya, bagaimana teknisnya, saya kira sistem regulasi sudah bisa kita gunakan dalam hal ini. Nah, saya ingin menyampaikan kepada pemerintah daerah agar garda terdepan aparatur kita, baik ASN maupun non-ASN, yang ditugaskan untuk menangani soal COVID-19, itu diberikan insentif yang memadai, yang baik, agar ada sebuah spirit tambahan kepada para petugas kita, para aparatur kita yang melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang luar biasa ini. Dan tidak lupa, kami juga sangat memberikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada aparatur pemerintah yang telah berjuang siang dan malam. Kami tahu lewat media sosial, lewat media ini, bagaimana perjuangan aparatur kita di garda terdepan, petugas kesehatan dan seterusnya, itu telah melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang luar biasa. Apresiasi buat bapak-bapak, buat ibu-ibu atas perjuangan kemanusiaannya. Kemudian saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kuningan, mari kita melaksanakan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Salah satunya yang saya ingat 3 hal saja. Yang pertama, mari dalam rangka ikut meredam secepatnya COVID-19, kita selalu menjaga jarak di antara kita. Saya menyampaikan dalam forum-forum partai agar bisa menjaga jarak itu minimal 1,2 meter. Syukur kalau 1,5 meter. Kemudian yang kedua, agar kita senantiasa menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang pertama, tidur atau istirahat yang cukup. Konon menurut ahli kesehatan itu 8 jam. Kemudian yang kedua, selalu berolahraga, berolahraga dan berjemur. Kemudian yang ketiga, di rumah saja. Selama tidak ada kepentingan yang sangat penting, yang sangat krusial, yang harus mau tidak mau keluar, lebih baik di rumah saja. Terakhir, sahabat-sahabat media yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan bahwa menghadapi COVID-19 ini tidak hanya melulu soal lahiriah. Alhamdulillah wa syukurillah, pemerintah daerah, aparatur terdepan garda penanganan COVID-19 dan seluruh masyarakat itu sudah melakukan upaya-upaya lahiriah. Menjaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, kemudian juga menjaga kesehatan dengan minum vitamin dan seterusnya. Itu adalah upaya-upaya lahiriah yang kita lakukan. Namun jangan lupa, mari kita lakukan upaya-upaya ukhrawiyah. Upaya-upaya ukhrawiyah adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kita sebagai sesama umat Islam. Barangkali kita memohon kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk agar COVID-19 ini segera dicabut, segera diambil kembali oleh Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Banyak caranya, kita banyak berzikir, kita banyak bersolawat, kemudian juga kita membaca solawat Tibbil Qulub misalnya. Apa tidak ini media teman-teman? Solawat Tibbil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat tibbil qulub. Insyaallah dengan niat ikhlas kita minta kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang mungkin saja tidak diduga oleh kita, Allah mencabut kembali COVID-19 dari muka bumi ini. Nah, itu saja barangkali teman-teman. Dan yang terakhir sekali, di samping ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah, ikhtiar lahiriah, ikhtiar ukhrawiyah, satu juga kita yuk bareng-bareng mulai sekarang sebagai sebuah peringatan dari COVID-19 bahwa mari kita hilangkan pemikiran hati yang jelek, penyakit hati, penyakit pemikiran yang jelek dari diri kita. Karena dengan demikian insya Allah itu semuanya akan menjadi bibit unggul kita terhindar dari penyakit lahiriah dan penyakit ukhrawiyah.